izin nih Pak Ganjar mau nanya-nanya terkait gimana nih Pak Ganjar ngelihat peluang kemenangan Pak Andika di Pilgub Jawa Tengah nih Pak? Semua sekarang punya peluang ya, tinggal bagaimana kandidat, tim sukses berkomunikasi dengan masyarakat. Pasti ada yang sifatnya spesial, yang sifatnya khusus. Maka kenapa hari ini ada pelatihan sampai batch yang kelima, menurut saya kita sedang mempersiapkan itu semua. Kita tahu kelebihan masing-masing, kita tahu kekurangan masing-masing. Lebihnya nggak usah dihitung, nah kurangnya mesti ditambah. Saya kira kita butuh kerja ekstra setelah melihat pengalaman pilek-pilpres kemarin. Apakah ada strategi khusus untuk memenangkan di Pilgub Jawa Tengah? Ada strateginya, pasti tidak kita omongkan, nanti ketahuan. Tapi yang bisa dilihat oleh publik, mengkonsolidasikan kembali kekuatan partai seperti pelatihan hari ini. Dan mereka diberikan analisis yang jauh lebih lengkap, tidak hanya dari internal partai, tapi juga dari para profesional, umpama bagaimana membaca peta, membaca data, antisipasi terhadap potensi-potensi yang kemarin sempat terjadi. Umpama sekarang ada keluhan, ya kemarin ada oknum aparat gitu ya, bagaimana mengantisipasi itu begitu kan. Awas, hati-hati teknis pemilu, penghitungan, menghitung C1, mengawasi C1 sampai penghitungan di tingkat KPU. Tentu penjenjangannya agak berbeda karena kemarin sampai tingkat nasional kan, sekarang kalau yang kabupaten kota ya berhenti di situ, yang provinsi naik sedikit gitu, tapi nggak perlu jauh-jauh. Nah ini yang penting untuk kawan-kawan secara teknis pemilu sekarang makin paham, sambil melihat bagaimana fairness ini bisa dilaksanakan dengan baik. Tentu kita sendiri juga mengingatkan, kalau kita ingin pemilunya baik, kita juga harus mendukung kebaikan, jangan kita berkontribusi pada keburukan. Enggak, calon-calonnya kan orang-orang yang punya pengalaman masing-masing gitu ya. Jakarta umpama, Mas Pram, Bang Dul, Bang Rano, masing-masing punya pengalaman. Di eksekutif pernah, di legislatif pernah, mau ngajarin apa? Ilmunya banyak, tapi sharing pengalaman ketika saya pernah mengalami situasi kontestasi di kepala daerah, ya itu menarik. Jawa Tengah saya kira sama, Jawa Tengah ada Pak Andika sama Mas Hendi. Mas Hendi udah punya pengalaman di kepala daerah. Ada trik and tipsnya itu juga kita bisa lakukan. Tapi sekali lagi, konsolidasi partai menjadi utama. Saya teringat 2013 running gubernur hanya diusung oleh PDI Perjuangan sendiri, melawan incumbent, ya, dan kita menang. Gitu. Karena apa? Karena solid. Karena apa? Karena lapangannya terbuka demikian fair. Karena apa? Karena debat dilihat oleh TV, dilihat oleh media, dan semuanya akhirnya menilai konten dari perdebatan. Ya orang sebut program visi misi gitu. Itu dinilai. Mudah-mudahan besok terjadi. Saya kualitas demokrasinya terjaga. Ya insya Allah kita berikhtiar ya. Kita tidak bisa mendahului yang kuasa gitu. Karena di beberapa tempat kita juga tahu kok kita lemah. Nah kalau untuk silaturahmi sendiri nih Pak, udah ada belum? Apa itu? Silaturahmi maksudnya kayak bakal pasangan calon Pak Andika maupun yang satu lagi langsung Pak Ganjar membicarakan tentang. Oh enggak, saya kan kader. Pak Andika ya kader. Kalau yang itu nggak usah diminta. Pak Andika begitu mau maju dulu langsung komunikasi otomatis. Dulu beliau bareng saya berjalan waktu capres saya, sekarang tugas saya gantian membantu beliau, langsung otomatis. Apa yang terjadi 10 tahun di Jawa Tengah kami bantu. Ini loh yang belum selesai, ini loh yang menjadi harapan masyarakat. Saya titip yang overall sama adalah satu, jaga integritas, tidak korupsi. Kalau nilai itu dipegang, kejujuran itu dipegang, yang lainnya gampang. Udah pasti itu. Tapi kalau Pak sendiri ada rencana pertemuan dengan Mas Ganjar misalnya sebagai mantan gubernur Jawa Tengah gitu? Sampai hari ini enggak, belum. Oke, ya. Isu lain dong Pak, kan ini katanya Bu Mega mau bertemu Prabowo, itu Saya belum tahu ya jadwalnya. Tapi kalau bertemu baik saja sih. Saya kira Bu Mega dengan Pak Prabowo kan punya hubungan, pernah berpasangan, pernah berkomunikasi, dan saya kira di antara beliau-beliau pasti bisa berkomunikasi. Untuk kebaikan bangsa dan negara saya kira baik. Dalam posisi yang kemarin kita berbeda,
dan kita berdiskusi bersama untuk kepentingan bangsa negara, saya kira itu jauh lebih baik. Maka saling memberikan masukan atau membuat rambu-rambu bersama sebelum pelantikan, menurut saya itu baik. Di internal partai sendiri sudah ada obrolan itu, Mas? Kenapa? Di internal partai sendiri. Udah berkali-kali kan, Detik juga sudah muat berkali-kali juga. Sejauh mana tuh obrolan itu? Jauh banget sih. Ya. Itu merupakan salah satu sinyal PDIP untuk bergabung ke pemerintah sulit. Kalau bergabung kan kemarin Rakernas sudah memutuskan diserahkan kepada Ketua Umum dan kemungkinan akan diputuskan dalam Kongres gitu. Jadi steppingnya begitu. Kalau komunikasi, komunikasilah. Toh ini kan bukan sedang berhubungan dengan musuh yang bebuyutan untuk saling bunuh. Tapi kan ini kontestasi untuk duduk dalam sebuah kursi, untuk memimpin dan untuk kepentingan bangsa. Musuh kita kan sebenarnya bukan itu. Musuh kita kan kemiskinan, kebodohan, kerusakan lingkungan, ya kan, keberpihakan, persoalan ekonomi yang ilegal, itu aja sebenarnya. Hutang-hutang negara, relasi dengan dunia yang berubah, global climate change, ketahanan pangan. Saya kira itu musuh kita hari ini yang kita makin ditekan, ya. Artinya di sini PDIP membuka kerjasama dengan partai manapun. Kan sudah terjadi di pilkada. Ya, oke, ya. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.